Selamat datang kembali di perkuliahan uh, bisnis analitik. Nah, kita masuk ke bab yang kedua, di mana di bab yang kedua ini kita akan mempelajari uji satu min ya, uji one min atau uji kuantitatif pada suatu populasi. Nah, sebelum masuk ke dalam materi utamanya, di sini saya ada sedikit pengantar dulu. Nah, ini sedikit mengulang dengan apa yang sudah saya jelaskan di bab 1. Nah, jadi di sini ada 4 istilah yang Anda harus sudah kenal ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah ini, population atau sering disebut juga population of interest. Nah, di sini saya langsung ambil contoh. Jadi misalkan di sini saya ingin mengetahui dampak pandemik terhadap pembelajaran di suatu universitas. Nah, berarti population-nya itu adalah seluruh mahasiswa di universitas tersebut. Ya. Nah, kalau sampel tuh gimana? Ya, sampel itu misalkan saya mengambil sampel sebanyak 30 mahasiswa. Nah, jadi cuma 30 mahasiswa yang diharapkan bisa mewakili seluruh mahasiswa di universitas tersebut. Nah, statistik itu adalah ukuran dari yang bisa diambil dari sampel gitu. Tergantung dari kita tuh mau mengetahui dampak apanya gitu ya. Jadi misalkan kita ingin mengetahui IPK misalkan ya. Jadi kita lihat aja IPK dari 30 mahasiswa ya, atau rata-rata. Nah, kalau parameter berarti rata-rata IPK dari keseluruh mahasiswa di universitas tersebut ya. Nah, jadi semoga cukup jelas ya, apa itu populasi, apa itu sampel, apa itu statistik, apa itu parameter. Nah, mungkin yang lain itu apa? Misalkan proporsi mahasiswa yang tinggal di Jabodetabek misalkan nih. Proporsi dari 30 mahasiswa yang tinggal di Jabodetabek. Ini termasuk salah satu statistik. Tapi kalau parameter berarti proporsi dari seluruh mahasiswa yang tinggal di Jabodetabek. Jadi semoga jelas ya bedanya statistik dengan parameter dan bedanya sampel dengan populasi. Nah, masalah yang akan saya bahas berikutnya itu adalah bagaimana cara mengambil sampel ya. Nah, setidaknya ada 2 cara bagaimana mengambil sampel. Yang pertama itu adalah convenient sampling dan yang kedua itu adalah random sampling. Nah, apa itu convenient sampling? Saya akan jelaskan dengan sebuah contoh. Jadi, lagi-lagi saya ingin mengetahui dampak pandemik terhadap pembelajaran ya. Nah, jadi saya ingin mengambil sampel sebanyak 30 mahasiswa. Nah, yang ambil sampel sebanyak 30 mahasiswa itu cara mengambil sampelnya tuh gimana? Nah, kebetulan karena saya hanya mengajar di prodi matematika, jadi sampel yang saya ambil tuh sampel yang ada di kelas saya gitu ya. Jadi 30 mahasiswa saya diambil dari mahasiswa yang ada di kelas prodi matematika. Nah, ini adalah termasuk convenient sampling ya. Nah, jadi bukan random sampling. Nah, apa itu random sampling? Random sampling itu adalah sampling di mana semua mahasiswa itu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel ya. Jadi misalkan di mahasiswa itu ada 2000 mahasiswa ya, sampai 2000 mahasiswa. Nah, ke 2000 mahasiswa ini mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel gitu. Nah, tapi kalau yang di sini nih, kasusnya convenient sampling, ini tuh tidak terjadi gitu. Karena mahasiswa dari prodi manajemen, peluangnya itu bahkan tidak punya peluang untuk diambil sebagai sampel karena saya tidak mengajar di prodi manajemen ataupun di prodi hukum gitu ya. Saya cuma mengajar di prodi-prodi yang IPA lah, bisa dikatakan seperti itu.
Nah, oleh karena itu, sampling yang baik itu adalah sampling yang ini, random sampling. Tapi convenience sampling itu bukanlah pengambilan sampel yang baik. Nah, berikut adalah contoh. Sebenarnya ini tadi sudah saya bahas tadi, namun saya ambil lagi contoh lagi. Nah, jadi misalkan populasinya itu adalah seluruh mahasiswa di universitas tersebut, sementara sampelnya itu adalah 30 mahasiswa. Nah, parameternya adalah, ya bisa aja nih, rata-rata uang pulsa yang digunakan oleh ke-30 mahasiswa. Sementara kalau dari segi parameter, berarti rata-rata uang pulsa yang digunakan oleh seluruh mahasiswa gitu. Nah, kemudian apalagi proporsi mahasiswa yang punya akses internet, ya. Atau kalau di statistik berarti proporsi dari ke-30 mahasiswa yang punya akses internet, ya. Kemudian apalagi proporsi dari mahasiswa yang tinggal di Jabodetabek, tadi seperti yang saya sudah bahas. Ya, kemudian proporsi dari mahasiswa, dari ke-30 mahasiswa ya, yang tinggal di Jabodetabek. Dan yang terakhir, rata-rata penghasilan orang tua per bulan dari seluruh mahasiswa. Sementara kalau dari segi statistik, rata-rata dari ini penghasilan orang tua per bulan dari ke-30 mahasiswa tersebut ya. Nah, di sini saya juga ingin sekalian ya, kira-kira manakah variabel-variabel ini yang variabel kuantitatif, manakah variabel-variabel ini yang termasuk variabel kategorikal ya. Nah, dalam contoh yang tadi kita sudah mempelajari beberapa contoh parameter dan statistik ya, perbedaan parameter dan statistik. Namun beberapa di antara parameter ataupun statistik tersebut tuh kita bisa bedakan berdasarkan tipenya ya. Ada yang merupakan tipe variabel kuantitatif atau yang merupakan tipe variabel kategorikal. Nah, variabel yang bisa berupa parameter ataupun statistik tuh bisa dibagi menjadi dua berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama itu ada beberapa variabel, baik itu parameter maupun statistik, ada itu yang bisa mengukur pusat dari sebuah data, ada juga yang bisa mengukur sebaran dari sebuah data ya. Nah, contoh yang bisa mengukur pusat dari sebuah data itu adalah rata-rata. Jadi kita punya 30 mahasiswa, terus kita hitung rata-rata tinggi badannya, rata-rata uang sakunya, rata-rata IPK-nya. Nah, itu termasuk variabel yang bisa mengukur pusat dari data. Nah, contoh yang kedua itu adalah median. Median itu adalah nilai tengah dari sebuah data ya. Kalau kita punya 30 data, berarti nilai tengahnya itu ada di antara data ke-15 dengan data ke-16. Nah, median juga termasuk sebuah parameter atau statistik. Itu parameter atau statistik kan tergantung itunya aja. Kalau median dari populasi berarti itu parameter, tapi kalau median dari 30 sampel mahasiswa itu berarti statistik ya. Jadi itu bukan menjadi sebuah perbedaan dalam hal ini. Nah, sementara kalau ukuran sebaran ada yang bisa disebut dengan jangkauan. Jangkauan itu adalah data maksimum dikurangin data minimum. Atau ada yang juga disebut dengan standar deviasi. Atau ada juga yang disebut dengan variansi. Nah, ukuran sebaran itu adalah sebuah ukuran ya untuk bisa mengetahui seberapa bervariasi data kita gitu ya. Jadi kalau saya punya ada dua data nih. Yang satu standar deviasinya 10, yang satu standar deviasinya itu 100. Nah, berarti data yang kedua ini lebih bervariasi ya. Sementara data pertama tuh kurang bervariasi. Nah, jadi kalau ada suatu daerah nih standar deviasinya kecil sekali gitu ya. Sementara daerah yang lain standar deviasinya besar sekali. Nah, berarti daerah pertama itu kebanyakan tuh misalkan ini dalam kasus pemilu ya. Berarti daerah pertama itu yang dipilih itu cuma itu aja gitu. Sementara kalau daerah kedua yang dipilih itu banyak gitu, bisa mulai dari kandidat A sampai kandidat Z. Sementara kalau di daerah satu cuma mungkin kandidat A sama kandidat B doang yang dipilih. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat dari data itu dari ukuran sebarannya juga. Ya. Nah, semoga cukup jelas ya.